Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami doakan semoga keberkahan dan rahmat Allah selalu untuk para ustadz yang sempat hadir sholat subuh di Islamic Center Dato' Tiro yang kita cintai bersama ini. Yang kami hormati pengurus dan jamaah Islamic Center Dato' Tiro. Yang kami hormati komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillahi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Assalatu wassalamu ala afdalis salawat alal mab'usi birrahmat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka khaira kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma amin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh yang kami doakan semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan kesehatan kepada kita semua, limpahan tambahan umur kepada kita semua. Hampir setiap hari kita menyaksikan saudara seiman kita telah mendahului kita dalam antrian menuju kuburan. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak tabungan amal menuju surga. Pada kesempatan subuh ini, di tengah liputan rahmat Allah di Masjid Islamic Center Dato' Tiro, sejenak kita saling mendoakan kebaikan selalu. Semoga kita dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Salawat dan taslim kepada guru besar kita, pemimpin agung kita, kekasih tercinta kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat kita kepada beliau mengantarkan kita untuk bersama beliau di surga Firdaus. Allahumma amin. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh yang sedang menikmati taman-taman surga, sedang menikmati ghasyiyatuhumur rahmah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di rumah Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun di dalam hatinya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah menurunkan kasih sayangnya kepada mereka. Kita sedang menikmati kasih sayang dan rahmat Allah pada saat ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebenarnya kehadiran saya sangat mengharapkan untuk dinasihati. Akan tetapi pada kesempatan ini di tengah-tengah banyaknya ustadz, saya diberikan kesempatan untuk memberikan inspirasi, memberikan nasihat mulia untuk pribadi saya sebagai pembicara dan motivasi untuk para pendengar. Yang sesungguhnya hanya mengulangi. Oleh karena pejuang subuh hampir setiap subuh dibangunkan dengan ayat. Apalagi dengan program 40 hari tanpa masbuk. Saya malu sebagai pribadi seorang ustadz yang tidak bisa menjamin diri tidak masbuk 40 hari. Bikers muslim setiap malam dugem, duduk-duduk dengar ceramah. Setiap hari mendengarkan ayat dan hadis. Semestinya sudah banyak ustadz yang lahir dari komunitas sederhana ini. Apalagi saudara kita seiman, seislam tercinta di Islamic Center sebagai tuan rumah.
masjid termegah boleh dikata selatan-selatan Sulawesi Selatan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Renungan singkat pada subuh yang bahagia dan membahagiakan ini dari sebuah kata peribahasa bahasa Arab mengatakan fauqas sama indahus sama. Di atas langit masih ada langit. Tadabbur singkat dari kata yang singkat membawa banyak inspirasi untuk orang yang mampu mentadabburi, mampu berfikir, yaitu di atas langit masih ada langit. Orang yang tidak berfikir mengatakan tidak ada artinya. Orang yang sedikit pendek pikirannya mengatakan tidak membawa faedah untuk saya. Tapi orang yang berfikir panjang sekali, yang mampu dia bahasakan lewat kata singkat ini, fauqas samai indahus sama. Di atas langit masih ada langit. Renungan singkat ini yang pertama ialah membawa kita pada nuansa untuk tidak merasa diri lebih baik. Membawa kita pada nuansa diri tidak merasa lebih suci, tidak lebih pintar, tidak lebih kaya, tidak lebih gagah, tidak lebih soleh, tidak merasa lebih banyak amalku daripada orang lain. Allah tabaraka wa ta'ala 1442 tahun yang lalu telah menasihatkan kita dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah engkau menganggap dirimu paling mulia. Jangan engkau menganggap dirimu paling suci. Huwa a'lamu limanittaqa. Dialah Allah yang maha tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Kenapa? Ketika muncul di dalam hati sifat saya lebih baik, saya lebih soleh, saya lebih rajin ke masjid, mengaji saya lebih baik dari dia, salat rawatib saya lebih baik, lebih banyak dari dia, sedekah saya lebih banyak daripada dia, muncul sifat riya yang menyebabkan semua amal kita ditolak. Muncul sifat takabbur yang menyebabkan datangnya azab kepada kita. Muncul sifat hasad, iri hati, dengki, kekikiran dan berbagai macam penyakit yang kemungkinan berpengaruh terhadap ibadah kita. Ibadah kita belum efektif untuk mendidik kita kalau ibadah kita belum mampu melakukan tazkiyatun nafas di dalam hati kita. Ibadah kita belum dikatakan berhasil kalau belum kita melakukan pensucian jiwa. Mari kita merenungi firman Allah tabaraka wa ta'ala. Hudz min amwalihim. Ambil sebagian harta mereka sebagai sedekah. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan hartanya dan mensucikan hati mereka. Tujuan salat bukan hanya semata menyembah kepada Allah, akan tetapi mensucikan jiwa. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat menjauhkan kita dari penyakit, dosa, maksiat dan kemungkaran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dengan merasa bahwa saya paling mulia, saya paling suci, inilah yang menyebabkan datangnya musibah kepada kita. Mari kita melihat bagaimana Fir'aun la'natullahi alaih ketika dinasihati oleh Musa. Banyak kaumnya yang mengikut sama dakwanya Nabi Musa. Fir'aun diabadikan di dalam Al-Quran kata-katanya. Afatu'minu bi Rabbi Musa qabla an azina lakum. Surah Al-Qasas. Apakah kamu telah beriman kepada Tuhannya Nabi Musa sebelum saya izinkan? Wa ana rabbukumul a'la. Dan sayalah Tuhanmu yang paling mulia. Coba lihat. Seandainya jabatan, siapa yang lebih tinggi jabatannya daripada Fir'aun? Sampai Fir'aun pernah mengatakan, buatkan saya tangga, la'alli attali'u ila Rabbi Musa wa Harun. Bikinkan saya tangga supaya saya bisa bertemu dengan Tuhannya Musa dan Harun. Begitu takaburnya sebagai pemimpin, sebagai orang yang memegang jabatan tertinggi pada saat itu. Seandainya kekayaan membuat kita mulia dan tidak mendidik kita untuk memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
ingatlah Qarun. Ketika Qarun didatangi juga oleh Nabi Musa, karena beliau adalah kaum Nabi Musa juga. Kenapa engkau tidak mau bersedekah, lalu takabur? Sampai kuncinya disebutkan dalam Al-Quran, wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwah. Kunci gudangnya Nabi Musa, kunci gudangnya Qarun berat dipikul oleh sebanyak orang yang memiliki tenaga, yang punya kekuatan. Dengan sombongnya, dengan takaburnya, Qarun mengatakan, wa ma utitu illa min ilmin indi. Saya mendapatkan kekayaan ini karena ilmu yang saya miliki, karena kepengetahuan yang saya miliki. Jadi sekiranya kekayaan dan ilmu itu mendatangkan kebaikan kepada kita, tidak membersihkan hati, maka sesungguhnya Qarunlah orang yang pertama mulia di hadapan Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saya persingkat, saya usahakan bicara hanya 15 menit. 2. Fauqas sama indahus sama. Di atas langit masih ada langit. Dengan ini kita merasakan betapa kecilnya kita, manusia, hamba Allah, budaknya Allah yang sedang duduk di depan mihrab, duduk di Islamic Center saat ini. Perjalanan dari bumi menuju langit pertama memakan waktu 500 tahun. Dari langit pertama menuju langit kedua memakan waktu 500 tahun. Sampai menuju langit ketujuh memakan waktu 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Di atas langit ada Sidratul Muntaha, pohon bidara yang panjang sekali, yang menjulang tinggi sampai ke arasy Allah. Sebelum arasy Allah ada lautan yang sangat luas, tidak terhitung berapa luasnya. Di atas lautan tersebut ada arasy Allah yang dipikul 6 malaikat. Satu malaikat sayapnya saja ketika membawa wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, satu sayapnya, bukan dua, satu sayapnya, tidak membuat bumi ini tidak kelihatan. Sementara arasy Allah dipikul oleh 6 malaikat. Di atas arasy Allah, di situlah Allah bersemayam, yang maha menguasai isi hati kita, yang maha menguasai peredaran darah kita, yang maha menguasai kedipan mata kita, yang maha menguasai kedipan jantung kita. Kita merasakan betapa kecilnya kita. Di antara ribuan orang di Bulukumba, kita salah satu di antaranya. Di antara jutaan orang di Sulawesi Selatan, kita salah satu di antaranya. Betapa kecilnya kita. Masihkah kita mau takabur? Masihkah kita mau mengatakan tanah menengengi tania iya tuka masih? Masihkah kita mengatakan, oh saya memang itu, tidak ada papamu, witamu pakol lari-lari mustarara, diolo iya manre pejena iko, dan berbagai macamnya. Masihkah ada kata-kata yang menunjukkan ketakburan terhadap pribadi kita? 3. Di atas langit masih ada langit. Renungan singkat membawa kita kepada nuansa untuk termotivasi meningkat. Kita mesti selalu meningkat. Setiap Jumat kita dengarkan ayat diulang-ulangi setiap minggu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perintah untuk meningkat. Jangan merasa cukup hanya berjamaah, tapi ditambah dengan salat sunnah rawatib, qabliyah subuh, salat tahajud malam. Jangan merasa cukup karena memiliki bacaan yang bagus, tapi tambah dengan tilawah 1 juz per hari. Jangan merasa cukup bersedekah sekali sepekan, tambah lebih banyak daripada itu. Katakan di dalam hati masih sedikit. Teman, sebagaimana disampaikan tadi oleh MC, kalau hanya merasa cukup, temanku banyak di Kopjus, temanku banyak di BNB, katakan masih sedikit. Katakan masih sedikit. Orang yang menghayati di atas langit masih ada langit, hatinya maha pemaaf, mampu memaafkan orang lain, tidak membenci hanya karena persoalan harta, tidak membenci karena persoalan duniawi, jabatan, uang, dan tidak saling membenci hanya karena persoalan politik pragmatis. Kenapa? Karena dia merasa temanku masih sedikit. Satu lawanku, satu orang yang membenciku terlalu banyak bagi saya.
Terlalu banyak bagi saya. Kenapa? Saya mau meningkat. Saya mau meningkat. Tidak meningkat orang yang selalu mengatakan cukup nih saya. Gene niya taniana fato. Iya riolo makokoy ha? Iya riolo, oh tidak. Mesti meningkat sampai husnul khatimah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Derajat keislaman kita ada 3. Islam biasa-biasa saja, Islam yang beriman dan bertakwa. Islam biasa-biasa saja, ke masjid kalau mau, bersedekah kalau mau mengejek, tidak memikirkan perasaan orang lain, mau menyinggung. Islam biasa-biasa saja. Islam yang beriman, lihat tanda-tandanya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tidak sekedar salat, tapi salatnya membuat dia khusyuk kepada Allah tabaraka wa taala. 11 tanda-tandanya. Sebagian ulama mensederajatkan takwa sebagai ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tidak sekedar salat, akan tetapi merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah. Merasakan bagaimana kalau salatku ini adalah salat subuh yang terakhir. Sallu salatam wa'di. Uzkurul mauta fis salah. Menghayati kalau salat subuhku ini jangan sampai sebentar salat duhur mayatku yang disolati di masjid ini. Sikap ihsan. Jangan sampai ini adalah terakhir saya menginjakkan kaki di Islamic Center. Naik matahari sebentar saya mencari uang beraktivitas. Allah mencabut nyawaku. Bagaimana nih kira-kira? Sikap ihsan. Selalu merasakan muraqabatullah. Allah maha mampu mencabut nyawa kita kapan dan dimanapun Allah kehendaki. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dengan ini membuat kita selalu meningkat. Dengan ini membawa nuansa pada kita belum cukup ini. Belum ada apa-apanya. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikian motivasi sederhana ini. Inspirasi sederhana ini. Mudah-mudahan mampu diamalkan oleh pembicara sebelum pendengar. Mudah-mudahan ini membawa kita untuk senantiasa melakukan tafakkur. Penghayatan terhadap kata-kata singkat, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan mujahadah imani, pendakian iman setiap saat. Demikian motivasi sederhana ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Terakhir, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.